Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Minggu 10 Oktober 2021, dan di pagi hari ini mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di hari ini kami sudah diberikan kesempatan menikmati hidup nafas yang Tuhan anugerahkan di hari Minggu ini karena kebaikan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan, terlebih lagi ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan di Renungan Minggu 10 Oktober 2021. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini renungan kita, pembacaan kita dibuka dari kitab Ayub 23 ayat 10 sampai 14 menjadi pembacaan kita, dan kita mendengarkan pembacaan Alkitab kita, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Ayub 23 ayat 10 sampai 14. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jejaknya dan tidak menyimpang perintah dari bibirnya, tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ini dimaksudkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak kita hadapi masalah-masalah yang seringkali membuat kita kehilangan semangat hidup. Persoalan demi persoalan silih berganti. Masalah yang satu belum selesai, muncul kembali masalah yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau jujur, rasanya masalah yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah yang terjadi pada Ayub. Saudara-saudara, Alkitab memberi kesaksian bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ia adalah orang yang kaya raya. Bahkan Alkitab menuturkan Ayub memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 1.000 lembu sapi, 500 keledai, dan ia punya 10 anak. Tetapi satu kali Tuhan mengizinkan agar perlindungannya dicabut. Setan menyerang Ayub, seluruh hartanya dijarah oleh musuh. Ke-10 anaknya yang sedang pesta di sebuah rumah milik salah satu saudara mereka runtuh menimpa mereka, sehingga 10 anaknya mati dalam seketika. Saudara-saudara, tidak sampai di situ.
Ayub mengalami sakit bisul, borak dari ujung rambut. Saya ulangi, borok dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai akhirnya istrinya berkata, "Sudahlah, mengapa kamu masih percaya kepada Tuhan? Kutukilah saja Tuhanmu itu." Katanya Tuhan penuh kasih. Mana buktinya? Lalu setelah itu kamu mati sekalian. Saudara-saudara, ini beban fisik, mental, spiritual yang dialami Ayub. Dan masalahnya tidak datang satu persatu, tetapi beruntun secara bersama-sama. Tetapi kalau kita membaca dari Ayub pasal 1, di sana dijelaskan bahwa kesulitan Ayub tidak bersungut-sungut. Bahkan Ayub 1 ayat 20 sampai 22 saya bacakan untuk saudara. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dari kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Habis-habisan ludes semuanya, saudara-saudara. Tetapi ia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Ayub adalah orang saleh, tetapi mengalami pergumulan berat. Ia tidak bersungut-sungut. Hasilnya, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Dalam situasi sulit, tetapi Ayub masih bisa memuji Tuhan. Hasilnya, orang yang diuji dan benar-benar sabar tabah dalam ujian, ia dipulihkan dan diberkati. Dulu ia punya 7.000 kambing domba, sekarang menjadi 14.000. Dulu ia mempunyai 3.000 unta, sekarang menjadi 6.000 unta. Dulu lembunya yang dia miliki 1.000, kini menjadi 2.000. Keledainya yang semula 500, kini menjadi 1.000 keledai. Tuhan juga mengganti 10 orang anaknya yang sudah mati. Mengapa anaknya tidak menjadi 20 seperti semua binatang ternaknya? Karena kalau binatang yang sudah mati habis, tetapi anak yang sudah mati, ia tetap ada di surga. Alkitab berkata Ayub masih hidup 140 tahun setelah ujian yang menimpanya. Jadi misalnya waktu mengalami ujian usianya 60 tahun, tambah 140 tahun menjadi 200 tahun. Karena itu saudara-saudara, banyak penafsir menyebutkan bahwa Ayub hidup sejaman atau sebelum Abraham. Mengapa demikian? Karena usia hidup manusia semakin merosot. Usia Abraham 175 tahun. Jadi kemungkinan Ayub pun hidup sebelum atau setidaknya sejaman dengan Abraham.
Ayub diberkati Tuhan. Dan terutama ia menjadi teladan bagi banyak orang. Bahkan setelah ribuan tahun. Melalui kisah yang dicatatkan Alkitab. Bagaimana kita harus sabar di tengah ujian. Saudara-saudara, kunci ketabahan menghadapi ujian. Apakah kuncinya sehingga ia dapat menghadapi pergumulan yang begitu hebat? Karena keyakinan yang ia miliki dan respon hatinya. Kita jangankan mengalami seperti ini. Baru sedikit sakit saja. Kita sudah mengomel kepada Tuhan. Kita kena musibah sedikit saja. Kita protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak melindungi saya? Baru mengalami PHK saja, kita sudah lupa ke gereja. Mengapa Ayub sangat kuat dan sabar menghadapi ujian? Dia punya keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidup saya. Kita bisa berkemenangan seperti Ayub. Kita pun bisa mengalami hal seperti Ayub. Ayat 10 disebutkan di situ. Sebab ia tahu jalan hidupku. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kita perlu khawatir. Sebab lebih baik kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu daripada kita tahu. Tapi Tuhan tidak tahu. Ayub 23 ayat 13 menuturkan demikian. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilakukannya juga. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Apapun yang ia lakukan adalah yang terbaik bagi kita. Karena itu, patutlah kita naikkan syukur kepada Tuhan dan belajar terus dari apa yang dialami oleh Ayub. Selamat bergumul Bapak Ibu saudara-saudara. Di tengah perjalanan hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berjumpa dalam ibadah minggu, baik yang mengikuti di rumah-rumah lewat live streaming, maupun yang berjumpa dengan tatap muka dalam ibadah. Kita akan dalami Ayub dalam cerita Ayub sehingga bisa menguatkan hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan kami permuliakan seperti iman Ayub yang tetap sabar dan kuat menghadapi ujian. Karena Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti bersama-sama. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Holy word.